Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Gara-gara bela ijazah palsu, ya, rektor ini kemudian juga di haru biru hidupnya. Haru biru itu kalau di kampung saya namanya di udal-udal hidupnya, ya, didoxing, ya, keluarganya, ininya, dan pada akhirnya, ya, kalau dia terus tidak jujur, ya, Bu Rektor, kalau sampean terus tidak jujur, ajur Bu ajur, ya, ini bukan sekedar uang 29 miliar, tetapi anak, istri, nanti bahkan sampai cucu. Kalau cucunya ada gede, menemukan dokumen ini, oh, yang dulu ya berbohong ya. Nah, kalau sampai seperti itu gimana coba? Berat kan hidup kan? Makanya walaupun sudah agak terlambat, jujur aja diakui bahwa memang ijazah Jokowi itu palsu. Gajah Mada tidak pernah mengenal ada namanya Jokowi sebagai mahasiswanya. Kan ada juga itu yang mengklaim dari termul-termul itu, ya kan? Yang pakai buku alumni. Ada tulisannya Joko Widodo dari SMA 6 Yogyakarta, ya, bukan Surakarta. Dan ternyata SMA orang yang dari SMA 6 Yogyakarta itu ternyata adalah Hari Mulyono, dulunya dari SMA 6, dapat Hidayati, ya kan? Jadi semua dokumen Hari Mulyono ini diganti fotonya semua, kemudian difotokopi lah itu, sehingga entah bagaimana gitu ya, lupa menuliskan kalau Jokowi itu kabarnya dari SMA 6 atau SMPP Surakarta, ya kan? Tapi itu masih tertulis Yogyakarta. Salah cetak katanya. Salah cetak tahun 85, ya. Itu 86 diterima. Itu mereka akan protes. Oh, alamat saya bukan dari situ. Nah, sekarang coba ini. Ya, kalau diperhatikan, ya, akhirnya kan orang kemudian ngomong semua, ya, tentang Ibu Rektor ini, ya. Oh, ternyata suaminya itu mirip-mirip dengan nama Cinanya Jokowi, Jang Keun Wong itu. Terus anaknya namanya He Yeon. Terus ada He Jin Sulfi, ada Daesung, ada Daejin. Nama Korea sih kelihatannya. Ya, kalau Jokowi itu kan nama Cina kabarnya kan. Tetapi lepas dari itu semua, gara-gara tidak jujur, gara-gara membela ijazah palsu, ini tingkat korbannya itu, rektor ini sudah habis-habisan sebetulnya. Ya, kalau nggak stres, jadi ODGJ itu masih bagus itu. Apalagi nanti dikejar lagi, semakin lemah posisinya Jokowi, maka rektor ini akan tetap membayar 29 miliar. Ngapain kemudian? Apa gunanya bela-bela Jokowi? Ya, ini persoalan sudah terlambat, tetapi akan menjadi lebih mengenaskan kalau tidak jujur, ya, tidak minta maaf kepada rakyat Indonesia. Apalagi sampai tempo hari itu, pemirsa, ternyata Gajah Mada sebagai sebuah kampus perguruan tinggi di mana tradisi ilmiah atau tradisi akademik digelar, mau launching buku tentang Jokowi white paper, itu gak boleh di sana itu, ya, di salah satu ruang UC kalau dulu. Sekarang kabarnya ada hotelnya, mungkin ada guest house-nya atau seperti apa. Nggak boleh. Bahkan kabarnya itu buku diletakkan di atas meja, nggak boleh juga. Sampai segitu ketakutannya rektor ini terhadap apa-apa yang akan menunjukkan bahwa ijazahnya Jokowi itu palsu. Walaupun ini sudah babak belur kan rektornya ini, ya, sudah nama anak-anaknya didoxing semua, kemudian kasusnya dengan LPS dikemukakan ke publik, kemudian macam-macam. Sebetulnya, ya, kalau tetap gak jujur sampai akhirnya nanti terseret kasus dan mungkin tidak bisa membayar 29 miliar, terbukti ternyata kan Jokowi juga nggak mau ngasih uang 29 miliar kan. Padahal kan ini, Bu, saya kasih uang 29 miliar karena sudah berjasa ikut menipu. Ternyata kan nggak juga. Nah, sekarang
netizen di era transparansi ini, orang yang perilakunya buruk, ya, itu akan didoxing semua. Jangankan yang sampai seperti ini. Anggota DPR joget-joget aja, udah dimaki-maki oleh para netizen. Sampai kain-kain semua mereka. Ada yang jogetnya meleketer, malah kemudian didoxing. Oh, ternyata suaminya maling. Apa enggak? Tangisan. Ya, kemudian ada anaknya, ada ininya kan. Waduh, melihat ibunya diperlakukan seperti itu, bapaknya maling diungkap ke publik. Makanya sebetulnya lebih baik orang itu jujur. Ya, atau paling tidak, kalau tidak berani jujur, tidak usah mengambil resiko untuk melindungi pemalsu ijazah. Itu lebih aman. Kalau misalnya netral saja kampus UGM itu, dan rektor, pembantu rektor, dekannya, terutama dekan Fakultas Kehutanan, netral saja, ini cukup menarik. Tapi membela mati-matian persoalan Jokowi, malah yang akan dikorbankan oleh Jokowi, ya, efek itu adalah ke orang-orang ini semua. Habis mereka, ya kan? Namanya menjadi buruk, dan di akhirat dia akan masuk dalam golongan pembela para penipu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.